Ini saya ingin mewawancarai tentang bencana alam. Sebelumnya, boleh saya tahu nama kakaknya siapa? Nama saya Ahmad Lutfi Mumtaz. Pekerjaan kakaknya apa? Saya ngajar pramuka. Udah itu aja. Jadi aku mau nanya pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dalam beberapa bulan terakhir, apakah pernah terjadi bencana seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, atau gunung meletus? Kalau dalam beberapa bulan terakhir, saya taunya di wilayah Tangsel sendiri yang sering terjadi adalah banjir. Di wilayah Pamulang, Ciputat, Bintaro itu sering terjadi banjir. Di awal Januari sampai dengan pertengahan Februari, intensitas hujannya kan tinggi, jadi di Tangsel sendiri sering terjadi banjir. Tapi kalau di luar daerah Tangsel, yang baru kemarin terjadi adalah longsor di Cianjur. Selanjutnya ada apa penyebab terjadi bencana tersebut? Kalau untuk banjirnya sendiri di wilayah Tangsel, terakhir adalah intensitas hujan yang terlalu tinggi, sedangkan saluran pembuangan got itu banyakan yang terlalu dangkal, terlalu pendek dan tidak mengalir sebagaimana mestinya. Jadi banyak sumbatan-sumbatan yang akhirnya intensitas hujan tinggi tidak bisa dialirkan cepat untuk dibuang ke wilayah yang lebih datar. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa banyak korban jiwa yang ditimbulkan? Kalau untuk di Tangsel sendiri, korban jiwanya itu kebanyakan adalah korban kerugian material. Tapi kalau untuk yang di Cianjur sampai saat ini pun masih banyak ditemukan korban jiwa, dan data terakhir itu tembus sampai sekitar, kalau nggak salah seingat saya, sekitar 400 sampai 500 korban baik jiwa maupun luka. Apakah ada peringatan bencana kepada masyarakat sebelum bencana terjadi? Yang saya alami dan yang saya dapatkan di lapangan, kebanyakan tidak ada peringatan dini. Jadi tiba-tiba terjadi dan tanpa bisa diwaspadai. Pertanyaan selanjutnya, apa saja pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana tersebut? Kalau menurut saya pencegahannya adalah untuk banjir sendiri, pertama paling tidak saluran-saluran airnya dibuat lebih besar lagi supaya pembuangan atau arus yang harus dibuangnya lebih cepat terurai, terbagi kepada bilik-bilik pembuangan, atau ya paling tidak dibiasakan untuk tidak membuang sampah karena itu menjadi sumbatan-sumbatan gitu. Seterusnya, ketika terjadi bencana, siapa saja pihak yang membantu menanganinya? Kalau pihak-pihak yang pastinya adalah pihak-pihak yang terdekat, seperti biasanya yang saya dapatkan adalah yang biasa menangani terlebih dahulu adalah remaja atau karang taruna yang terdekat. Setelah karang taruna terdekat baru akan berdatangan pihak-pihak dari Polsek maupun Koramil atau TNI yang datang. Setelah itu dilanjut dengan BPBD atau Damkar yang terdekat. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bantuan apa saja biasanya yang diberikan kepada korban bencana? Ada dua bantuan, ada beberapa bantuan yang biasanya dikasih. Cuman kebanyakan tidak bermanfaat. Contoh kecilnya adalah dalam jangka waktu seminggu tanah longsor di Cianjur, banyak orang mengirimkan bantuan pakaian. Tapi kenyataannya di sana akhirnya hanya terjadi penumpukan bantuan pakaian, sedangkan yang dibutuhkan adalah bantuan-bantuan dalam bentuk konsumsi, baik itu minum, makan, ataupun perlengkapan tidur. Karena kalau biasanya banyak orang menolong dengan bentuk mengirim bantuan dengan pakaian, pada akhirnya tidak akan kepake dan hanya menumpuk.
Saya pernah ngalamin kejadian yang sama seperti itu teman-teman. Di waktu gempa di Palu, saya berangkat ke sana sebagai relawan dari Relawan Indonesia. Saya ke sana dan pada dasarnya banyak yang nyumbangin baju, akhirnya di sana cuma jadi bahan bakar. Bahan bakar apa Kak? Jadi kalau malam di sana dingin, baju-baju yang nggak kepake itu dibakar-bakarin. Jadi ya saran saya kalau buat teman-teman siapapun yang mau ngirim bantuan setiap kali bencana, lebih baik kirimkan dalam bentuk uang kepada uang ataupun bahan konsumsi. Kalau misalnya untuk bahan konsumsi nggak bisa beli, kirimkan uangnya ke rekening-rekening yang memang menyalurkan. Contoh ke BPBD setempat atau ke Palang Merah Indonesia. Itu nanti akan dibantu penyalurannya di sana, akan jadi obat ataupun makanan. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi korban bencana, apa aja bantuan yang sangat diperlukan? Yang sangat diperlukan tergantung dari bagaimana kondisinya. Kalau bencananya adalah banjir, maka yang saya perlukan adalah tempat untuk untuk terhindar dari banjirnya terlebih dahulu. Setelah itu pakaian, karena udah pasti kalau banjir pasti basah. Habis itu baru diperlukan bantuan konsumsi, karena udah pasti kita dalam kondisi banjir lupa dengan waktu, akhirnya lupa dengan makan ataupun minum karena kondisi sudah panik, atau obat-obatan gitu. Karena kalau misalnya dalam kondisi bencana kita nggak pernah tahu, ya saya sendiri nggak akan pernah tahu apa yang luka yang akan saya dapat gitu. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak Lutfi. Semoga informasi yang Kak Lutfi sampaikan ke kita bisa menjadi saran yang menjadi ilmu bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Ya, sama-sama.